Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat awam, terapi hipnosis yang disebut dengan hipnoterapi adalah terapi yang paling canggih, terapi yang paling hebat, terapi yang paling luar biasa, di mana dalam pikiran masyarakat, dalam bayangan masyarakat, dalam imajinasi masyarakat, dengan hipnoterapi satu kali mereka diterapi langsung berubah. Dan ternyata hal tersebut tidak dapat terjadi. Dan ternyata orang-orang yang berpraktek hipnoterapi tidak hanya menggunakan hipnosis untuk melakukan terapi yang mereka lakukan di tempat praktek mereka, tapi juga mereka menambahkan dengan keilmuan yang lain. Kalau begitu, di manakah letak kesaktian dari atau kehebatan dari hipnoterapi itu sendiri? Mau tahu lebih lanjut tentang hal ini? Silahkan disimak video saya berikut ini. Persepsi awam yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat dengan melihat tayangan hipnosis di televisi, bahkan juga melihat secara langsung penampilan para hipnotis di atas panggung, bahwa hipnotis itu begitu luar biasa. Hanya dengan sekali tepuk, hanya dengan bersalaman, hanya dengan dibilang tidur, maka orang tertidur, kemudian dimasukkan sugesti dan dibangunkan, kemudian mereka berubah. Inilah yang ada dalam gambaran pada masyarakat. Ternyata pada faktanya gambaran tersebut tidak seperti itu yang terjadi di kamar praktek seorang hipnoterapis. Di dalam praktek seorang hipnoterapis berbeda dengan di stage hipnosis, di mana dilakukan hipnosis pada posisi berdiri atau berduduk. Ruang hipnoterapis, terapi dilakukan dengan cara berbaring. Pada saat klien berbaring, disitulah dilakukan atau dimasukkan sugesti-sugesti yang bersesuaian dengan kehendak dari klien ingin berubah seperti apa. Ternyata, pertemuan hipnoterapi itu tidak dapat hanya satu kali saja. Ataupun pada kali pertama itu, mereka merasa gagal untuk melakukan hipnoterapi kepada klien mereka, maka mereka menambahkan terapi lain ternyata dalam praktek hipnoterapi mereka, karena mereka menyadari kemampuan mereka untuk melakukan terapi dengan hipnoterapi pada klien mereka tidak semudah seperti yang masyarakat bayangkan. Maka mereka menambahkan beberapa teknik terapi lain seperti EFT, healing energi, Reiki, ada juga menambahkan dengan yoga, ada juga yang menambahkan dengan Quranic terapi, kemudian memberikan nasihat dan lain sebagainya kepada penderita. Kenapa hal itu? Apa alasan mereka menggunakan terapi-terapi lain, padahal orang yang datang ke hipnoterapis pengennya seperti yang ada di televisi, hanya sekali saja berubah? Karena menurut mereka Anda tidak masuk pada kondisi yang disebut dengan pada kondisi hipnosis. Jadi Anda tidak benar-benar masuk ke alam bawah sadar Anda, sehingga alam bawah sadar Anda tidak dapat dipengaruhi oleh mereka. Begitulah versi dari mereka. Padahal mereka sendiri pun sebenarnya tidak terlalu mengerti bagaimana masuki dunia hipnosis itu sendiri, bagaimana memasuki alam bawah sadar itu sendiri. Mereka hanya tahu dengan kata-kata, dengan kalimat tertentu bahwa Anda memasuki alam bawah sadar Anda, maka Anda memasuki alam bawah sadar Anda. Pada saat Anda merasa, aduh saya tidak tahu apa itu alam bawah sadar, aduh kayaknya saya tidak fokus deh, aduh kayaknya saya tidak konsentrasi deh, maka Anda dianggap tidak masuk ke dalam alam bawah sadar seperti yang mereka inginkan. Maka mereka akan melakukan terapi lainnya. Misalnya dengan ketukan yang disebut dengan EFT, kemudian healing energi, ada juga dengan menggunakan ilmu Reiki, dan ilmu-ilmu lainnya, ada juga tambahan ilmu tenaga dalam, dan lain sebagainya. Kemudian ditambahkan nasihat-nasihat yang berasal dari Quran secara Islami buat klien-klien yang beragama Islam. Nah, ini yang harus Anda sadarin, bahwa hipnoterapis tidak seperti yang ada di bayangan Anda. Mereka sakti, mandraguna, dapat mengubah Anda seperti yang ada di dalam bayangan Anda dengan sekali pertemuan Anda berubah. Tapi dapat jadi diperlukan beberapa kali pertemuan dengan Anda untuk dapat harapannya Anda berubah. Sekali lagi kalimatnya, harapannya Anda berubah. Berarti belum tentu Anda
berubah. Karena sekali lagi dikatakan oleh mereka, Anda tidak masuk ke dalam kondisi hipnosis, sehingga Anda sangat sulit sekali untuk disugesti. Kalau Anda orang yang termasuk mudah disugesti, maka perubahan itu dapat terjadi menurut versi mereka. Benarkah pula hal ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hipnosis dan hipnoterapi yang lebih dalam mengenai hal ini. Tapi paling tidak Anda di sini memahami bahwa hipnosis, hipnoterapi sekali lagi tidak seperti yang ada dalam bayangan Anda. Kegagalan Anda masuk hipnosis, kegagalan Anda tidak sugestif, maka mereka mengatakan kita tidak dapat melakukan hipnosis pada Anda kali ini. Maka dilakukan teknik terapi yang lain. Bagaimana agar Anda bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis? Mereka pun juga bingung. Mereka pun juga tidak tahu bagaimana agar Anda bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis. Padahal sudah sangat jelas pada video-video saya sebelumnya bahwa tes sugestibilitas itu penting karena di situ menentukan Anda sugestif atau tidak. Pada yang sugestif bisa dapat menjadikan langsung apa yang Anda inginkan terjadi perubahan, tapi dapat juga tidak terjadi langsung perubahan. Tapi ada step-step bertahap, yang penting sebuah kedisiplinan, ketelatenan, ketekunan yang harus Anda lakukan agar semua perubahan yang Anda inginkan dapat tergapai. Demikian edukasi dari saya tentang terapi hipnosis, bahwa hipnoterapis tidak hanya melakukan hipnoterapi saja kepada Anda, tapi juga mereka menambahkan terapi-terapi lainnya kepada Anda. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Jika Anda ada pertanyaan kepada saya, silahkan diketik di kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting buat Anda adalah untuk selalu dapat mengikuti video saya, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk Anda dapat tahu kapan video saya dikeluarkan. Hal terakhir yang paling penting adalah bagikan, share video ini agar banyak orang lain memahami, banyak orang lain mengetahui tentang hal ini. Baik itu Anda masyarakat umum, baik sebagai Anda praktisi hipnoterapi, agar masyarakat yang datang kepada Anda tidak terlalu berharap berlebih seperti yang ada di dalam pikiran mereka. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya, di video saya yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.